lakukan apa yang ingin dilakukan. Ya, lakukan apa yang ingin dilakukan. Jadi jangan banyak alasan, karena alasan inilah yang akan membatalkan rencana niat baik kita. Jadi ayo mari sama-sama teman-teman semuanya apabila ingin berwirausaha, gampang kok. Yang penting lakukan dulu, coba dulu. Ketika kita tidak berani mencoba, disitulah kegagalan kan gitu. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Enak kok gitu loh. Entrepreneur itu enak. Intinya kita bekerja tidak terikat, kita fleksibel, jadi bisa mengatur waktu sendiri. Ayo, mari. Ketemu lagi dengan Karamli Media. Hari ini kita akan berbincang-bincang salah satu tokoh wirausaha yang kami anggap berhasil. Beliau adalah Mas Hardy, seorang entrepreneur yang berhasil mengembangkan usaha hingga hari ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman beliau selama ini dalam mengembangkan usaha yang ada. Selamat malam Mas Hardy, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam Pak Ramli. Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah diundang untuk berdiskusi di sini. Ya. Untuk kita ketahui bahwa Mas Hardy ini adalah entrepreneur yang memiliki usaha UMKM yang namanya Dapur Karima. Nah, Dapur Karima ini sudah dikenal secara nasional, bahkan sering Mas Hardy ini menjadi pembicara di dalam event-event nasional. Malam hari ini Mas Hardy kita bincang-bincang santai, kita ingin mendengarkan pengalaman dari Mas Hardy mengembangkan usaha yang bahan mentahnya dari rumput laut ya, dari rumput laut. Ini menarik untuk kita mendengarkan pengalaman beliau, agar kita dapat mengambil sebuah pembelajaran hingga nanti kita mendapat inspirasi dari perbincangan ini. Mas Hardy, kita ketahui bahwa usaha yang sudah dikembangkan oleh Mas Hardy ini cukup perjalanannya yang panjang. Apa sih latar belakang sehingga Mas Hardy mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bahan mentah rumput laut? Bagaimana itu Mas Hardy? Latar belakang berdirinya Dapur Karima yaitu produk-produk Karima. Dengan banyaknya rumput laut komoditas unggulan Kabupaten Nunukan, Pak Ramli, ini suatu tantangan tersendiri bagi saya dan istri. Kenapa sih rumput laut ini kok dijual mentah saja kan gitu? Oke. Jadi saya beserta dibantu istri mencoba untuk mengolah rumput laut ini supaya ada nilai tambah. Nah, di sisi lain kami ingin ingin mempunyai sebuah usaha yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, yaitu bisa mengurangi pengangguran. Jadi itu latar belakang ya? Iya. Nah, latar belakang keinginan dari Mas Hardy ini memberdayakan rumput laut itu dan memberikan lapangan kerja sehingga pengangguran itu bisa sedikit demi sedikit berkurang lah begitu. Kondisi awal yang ada pada saat Mas Hardy itu mendirikan usaha itu. Untuk mendirikan sebuah usaha suka duka pasti ada ya. Ada beberapa kendala yang memang harus kita atasi. Karena pada waktu itu meyakinkan masyarakat bahwa rumput laut ini yang konon katanya seperti yang dilihat orang kan seperti itu ya, yang hitam itu. Tapi bagi Karima ini memilih produk-produk memilih bahan itu yang memang yang berkualitas. Jadi ada cara sendiri untuk bisa memilih bahan-bahan yang akan kita pakai itu Pak Ramli. Jadi beberapa kendala memang kita alami karena awalnya dari segi pemasaran Nunukan ini cukup kecil. Jadi
saya berusaha mencoba dari yang kecil ini Karima bisa dikenal se-Indonesia gitu loh. Oke. Jadi kami berusaha untuk itu. Jadi banyak kendala sih yang kita hadapi memang dari segi pendanaan dan lain sebagainya. Itu pastinya, Pak Ramli. Ya. Memang jatuh bangun ya? Iya. Jatuh bangun saat mendirikan itu. Ya. Kalau boleh tahu Mas Ardi, dari mulai merintis itu hingga sudah berproduksi mungkin sudah kelihatan hasil itu jangka waktunya berapa lama tuh? Kalau dihitung-hitung lah, Nah, gitu. kita belajar ya, ini gini pedagang sama pengusaha ini kan agak sedikit perbedaan ya. Kalau pedagang ini kan mohon maaf saja, hari ini jualan, hari ini dapat untung. Kan begitu. Ya, betul. Jadi saya untuk berusaha bagaimana hari ini saya jualan tapi tahun depan saya bisa tidur pun sudah mendapatkan hasil gitu loh. Jadi ketika kita tidur kita, istirahat kita, liburan kita tidak menghasilkan uang, kita akan bekerja seumur hidup. Itu prinsip saya, mohon maaf sekali lagi. Nah itulah yang menyemangati saya, Pak Ramli, seperti itu. Ya. Begitu ya. Itu yang tadi yang jangka waktunya cukup lama ya? Ya itu Karima itu waktu itu mengambil keuntungan itu baru bisa mengambil keuntungan itu dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun baru bisa merasakan keuntungannya karena terus invest menjadi ya itu tadi kita tidak kucit-kucit, jadi keuntungan itu masuk menjadi menambah lagi untuk nambah alat-alat yang dibutuhkan gitu. Oke. Ya alat-alat produksi termasuk bahan dan lain sebagainya itu yang Gitu. Berarti Mas Ardi, ini kan terkadang orang mau jadi wirausaha itu yang kan dipikir pertama mungkin modal, mungkin alat pendukung dan sebagainya. Nah kalau dari Mas Ardi tadi saya lihat itu berjalan aja ya, ya berjalan sesuai dengan kondisi hari itu Betul. aja, begitu ya. ya Saat kita membangun usaha itu, pastilah kita berbicara mengenai pendukungnya gitu. Salah satu mungkin permodalan. Ada tidak dari sisi permodalan itu yang Mas Hardi upayakan untuk mendapat dukungan dari pihak luar, begitu. Seperti apa itu Mas Hardi? Untuk saat ini sampai saat ini Pak Ramli untuk permodalan masih mandiri ya, masih mandiri. Tapi alhamdulillah ada beberapa didukung dari pemerintah Kabupaten Nunukan melalui dinas perindustrian. Kami ada dibantu sebuah peralatan. Peralatan ya. Peralatan untuk membuat produk tersebut. Ya. Boleh jadi atau keadaan itu bisa ada karena sudah ada upaya sebelumnya ya, Mas Ardi sudah lakukan membuktikan bahwa sudah ada proses menuju ke sana, baru bisa dilirik, ya kan? Ya. Nah, baru bisa dilirik oleh pemerintah begitu. Sampai hari ini macam-macam produk yang sudah ada itu Mas Ardi, mungkin secara kemasan atau jualan yang sudah siap gitu. Apa saja itu Mas Ardi? Untuk produk-produk dari olahan rumput laut itu yang pertama ada amplang rumput laut, keripik tempe rumput laut, crispy rumput laut, ada ikan rumput laut, ya. Ada wedang jahe rumput laut, ada 5 produk. Wedang jahe rumput laut, sudah sampai situnya ya? Ya. Wah, asik ini. Berarti betul-betul memberdayakan rumput laut ini sebagai bahan utama ya, bahan utama. Nah kalau boleh tahu Mas Ardi, pengembangan dapur Karima ini sejauh ini penjualannya atau pengembangan untuk penjualannya itu sudah sampai mana tuh Mas Ardi? Untuk strategi Karima, kami melakukan kalau untuk penjualan alhamdulillah sudah
lintas provinsi, bahkan nasional dan luar negeri. Luar negeri Gitu, sudah, ya. oke. Jadi ada beberapa hal yang memang menjadi dasar kita untuk melangkah ke sana, Pak Ramli. Yaitu yang pertama kita meningkatkan promosi ya, meningkatkan promosi, terus meningkatkan memperluas jaringan, terus ya keuangan. Ini juga pokoknya keuangan ini penting kan gitu. Kadang ini yang dilupakan kan gitu. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, banyak pengeluaran. Nah, jadinya keuntungan tergerus terus kan gitu. Terus gitu, ya. Oke. Ya. Berarti itu sudah sampai ke luar negeri ya. Artinya hari ini Dapur Karima itu salah satu UMKM yang berhasil mengolah bahan mentahnya yang berasal dari masyarakat, kemudian diolah menjadi sebuah makanan dan dapat dipasarkan hingga ke luar negeri. Terkadang orang berwirausaha itu dia hanya melihat tren, gitu kan? Dia hanya melihat tren. Hari ini trennya berbicara soal mungkin mulai jadi handphone gitu kan. Mungkin ada yang hari ini trennya berjualan mengenai apa begitu. Nah, terkadang juga yang terjadi mereka itu tidak bertahan. Karima berdiri tahun 2014, Pak Ramli ya. 2014, sekarang 2022 berarti 8 tahun. 8 tahun. Ya. Suka dukanya ini cukup ini ya. Cukup dirasakan memang unik ya. Sampai hari ini, Mas Ardi, konsistensi itu bisa tetap stabil itu kayak apa tuh? Ya, kita harus optimis ya. Kita harus optimis, kita harus yakin, kita harus fokus pada tujuan. Jadi harus punya visi dan misi yang jelas. Itu yang utama ya Pak Ramli ya. Jadi apa yang disampaikan tadi jangan kita ngikut-ikutan. Kita harus menciptakan gitu. Jadi kita harus menciptakan peluang. Jadi menjadikan masalah itu sebagai peluang kalau saya ya. Kadang waktu itu rumput laut kan waktu anjlok-anjloknya ini. Nah, pada saat itu. Pada saat Karima berdiri itu waktu itu rumput laut anjlok-anjloknya harga. Banyak petani sudah tidak ada keinginan lagi untuk melaut. Ya, untuk apa? Menjadi petani rumput laut, akan menggantung talinya kan gitu. Jadi di situ saya mengambil peluang itu gitu. Bagaimana caranya biar petani bisa menggeliat lagi? Ini kan masalah bagi mereka. Masalah, betul, jadi kita muncul di sini, itu ada peluang. Kita masuk di situ. Akhirnya dari yang harga 4.500 tadi memang saya waktu itu sama diskusinya Pak Haji Dian Kusumanto waktu itu masih Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Jadi kita diskusi sama beliau. Ya memang coba Mas Ardi buat camilan yang memang bisa dijual yang enak. Oh siap Pak Haji. Ya, jadi itu tantangannya. Jadi waktu itu saya beli rumput lautnya 50.000 per kilo yang dari harga 4.500. Ya. Nah, jadi petani mulai bergeliat lagi seperti itu. Jadi ada masalah di situ kita harus hadir. Kita tangkap peluang itu. Jadikan masalah orang sebagai peluang. Kalau saya seperti itu. Gitu. Berarti ada teknik membaca keadaan ya. Betul. Membaca keadaan sehingga peluang itu betul-betul dicoba untuk dijadikan kesempatan. Betul. Gitu. Ya. Untuk saat ini kita sudah menciptakan resep dan SOP untuk produksi ya. Ya, jadi itu yang bisa kami bagi ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi alhamdulillah hingga saat ini Karima dipercaya menjadi instruktur dari dinas ataupun dari swasta untuk berbagi ke masyarakat bagaimana cara mengolah rumput laut ini menjadi camilan yang utamanya ya amplang tadi. Untuk Karima sekarang ini yang best sellernya amplang rumput lautnya. Iya. Para generasi muda kita terkadang itu dia berpikir tidak punya kemampuan berwirausaha, terlalu banyak kesulitan di awal, mungkin modal, mungkin tidak punya skill dan sebagainya. Apakah itu yang juga terjadi di Mas Hardi kemarin di awal-awal? Ada kegalauan soal skill, kemampuan untuk berwirausaha dan sebagainya. Itu ada di awal dulu Mas Hardi?
Proses berdirinya Karima ini sebenarnya berawal dari eksperimen. Eksperimennya Awalnya percobaan ya. percobaan. Awalnya saya bersama istri juga tidak punya skill sama sekali. Oke. Jadi kita belajar untuk mencoba dan mencoba. Ya alhamdulillah dengan cara otodidak tadi itu akhirnya menjadi sebuah produk yang seperti saat ini kan gitu Pak Ramli. Jadi untuk modal ya ini masalah klasik ya. Memang masalah klasik. Tapi bukan itu sebenarnya. Ya, oke, bukan itu ya. 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 Karena begini Pak Ramli, ya mohon maaf saja, kalau dihitung kita modal, sebagai contoh seperti ini, saya dulu juga begitu, takut juga tidak punya modal kan begitu. Ya, Saya itu juga klasik berpikir, itu kan, ya masa betul. klasik memang, tapi saya berpikir ternyata bukan di situ. Kalau saya pikir-pikir diri saya ini modal bermiliaran dia ada dalam diri saya ini gitu. Makanya Ya. kalau modal mungkin ya tidak terpengaruh gitu loh. Jadi kita mengalir saja, berapapun modalnya tetap buatlah usaha. Yang penting kita niat ya, kita berbuat dulu. Itu dulu, oke. Akan berjalannya waktu nanti akan mengalir dengan sendirinya. Misalkan kita tidak punya peralatan ini kan gitu. Awalnya juga seperti itu, kita tidak punya peralatan yang lengkap, tapi manfaatkan peralatan dapur yang ada dulu. Peralatan dapur, oke, Ya, oke. kan gitu. Jadi seperti itu. Suatu contoh, kalau kita bilang modal, tangan kita dipotong. Mau nggak kita dikasih uang 50 juta, tapi tangan kita dipotong? Ya. Kan tidak mau. Iya, Berarti betul. sudah ada modal 50 juta Betul. ini. Ini sebagai, ya. Nah, apalagi punya mata dua lagi. Mau nggak ini 100 juta diambil? 100 juta diambil. Berarti 200 juta. 200 juta. Ya. Ya. Mau nggak? Kan tidak juga kan ya. Ini Ya, sudah ya. modal lagi gitu. Jadi gunakanlah apa yang ada dalam diri kita. Maksimalkan. Insya Allah. Insya Allah ya. Iya. Oke. Ini juga satu poin lagi kita dapat. Terus ini Mas Ardi, sepakat tidak kalau saya memberikan sebuah poin-poin? Ada 3 poin yang kita bisa berbagi. Nah, nanti bisa kita sharing. Akhlak, kompetensi, dan jaringan, gitu kan? Ini berlaku tidak selama berproses ini di Karima itu? Artinya akhlak ini mungkin kalau mau jadi wirausaha itu kita harus jaga akhlak. Maksudnya akhlak itu mungkin juga kejujuran, tidak tidak mengelabui orang dan sebagainya, atau mungkin ada akhlak-akhlak yang lain. Sama kompetensi, skill, keterampilan. Nah, apakah keterampilan ini harus ada di awal atau berproses? Nah, kemudian jaringan. Jaringan itu apakah kita sudah harus ada jaringan sebelumnya atau sambil proses jaringan itu baru berkembang? Nah, dari Mas Hardi melihat tiga item tadi itu, prosesnya yang terjadi kemarin itu bagaimana tuh? Ya sepakat apa yang disampaikan Pak Ramladi itu memang ya modal itu sebagai modal untuk melangkah ke depan ya. Sebagai modal untuk melangkah ke depan, akhlak, kejujuran. Bagaimana kalau kita nggak berakhlak, bagaimana kita nggak jujur bisa membangun dengan konsumen kan gitu. Kita menjaga konsumen dengan baik ini kan harus gitu loh. Harus. Jadi kita layani dengan maksimal, ya kita memuaskan semua orang tidak mungkin lah, tidak mungkin, tidak bisa. Tapi ya. setidaknya kita berbuatlah yang lebih kan gitu. Ya. Itu yang pertama, tetap berpengaruh banget Pak Ramli. Ya, Terus yang kedua tadi keterampilan, skill. Keterampilan skill. Ya. Nah, keterampilan skill ini mengalir aja dulu. Apa yang bisa dulu? Ada yang bisa, apa yang dibisa apa ya? Yang dibisa. Misalkan itu menarik hobi. tuh teman-teman. Nah, misalkan apa hobi, yang dibisa? ya, utamanya hobi. Di hobi ini biasanya kalau kita menekuni akan senang terus. Akan senang terus. Iya, karena sudah hobi. Nah, betul. di saat itulah kita pasti akan kemana kan nih? Dari hobi menjadi sebuah usaha. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, bisa Oke. jadi. Ya, bisa jadi. Nah, yang penting kita menjalannya dengan senang kan gitu Senang, Pak Ramli, senang. ya. Oke. Tapi untuk skill, nah kita di Karima ini tetap ya dari awalnya tadi yang nol, kita tetap mengupgrade. Ya, Upgrade. ya, kita tetap Ya. mengikuti pelatihan dengan berjalannya waktu. Oke. Jadi kita ya banyak belajar lah dari yang sukses. Dan kita juga tidak serta-merta harus tidak mau belajar sama mereka kan gitu. Betul, Kita harus punya mentor juga ya. gitu. Jadi kita harus punya mentor juga. Orang sukses pasti punya mentor kan gitu. Oke, betul. Nah, terus masalah jaringan lah. Itu juga sangat berkaitan. Jadi memang awalnya juga dari nol kan gitu. Tapi itu tadilah untuk jaringan manfaatkan teman yang ada. Dari teman ke teman ya. Betul. Nah, dari teman ke teman. Karena promosi yang efektif itu dari mulut ke mulut. Dari teman mulut ke mulut. Gratis tapi
sampai ke sampainya tepat sasaran. konsumen ya. Betul, Oke. ini tepat sasaran. Murah tapi tepat sasaran. Sasaran. Jadi bener banget, semuanya berkaitan. Jadi perlu juga memperluas jaringan, tapi memanfaatkan ya teman tadi dalam hal memanfaatkan yang baik kan Ya. gitu. Manfaat yang baik. Oke, menarik perbincangan kita hari ini dari pengalaman Mas Hardi sebagai seorang entrepreneur dapat memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa untuk menjadi entrepreneur itu sangatlah gampang asal kita tetap komitmen, konsisten dan optimis dengan apa yang kita lakukan. Betul. Begitu ya Mas Hardi ya. Makna dari dapur Karima itu apa tuh Mas Hardi? Dapur Karima. Karima ini dari anak ya. Sebenarnya dari Karima anak. Karima itu anak. Ah. Ya, anak ajaib kan gitu. Ya, Jadi, ya. namanya produk Karima itu berawal dari nama anak. Nama anak. Ya. UKM Dapur Karima ini adalah sebuah badan usaha yang sudah berbadan hukum. Nah, sejauh ini produk-produk yang sudah dihasilkan itu kemudian sudah dipasarkan, legalitasnya itu sejauh mana itu, Mas Hardi? Ya alhamdulillah untuk produk-produk Karima sudah tersertifikat semua ya, termasuk halal kan ya. Halal itu sertifikat tertinggi kan Ya. gitu. Jadi sebelum mendapatkan sertifikat halal itu ada proses-proses yang harus dilalui Pak Ramli. Yang pertama yaitu kita mengikuti pelatihan keamanan pangan untuk mendapatkan PIRT. Itu di mana Mas Hardi? Itu biasanya di Dinas Kesehatan. Oke, Dinas Nah, Kesehatan. Dinas Kesehatan yang mengadakan. Nah, setelah itu nanti kita mendapatkan sertifikat lulus apa tidaknya nanti dinas terkait yang menentukan. Jadi di situ nanti setelah kita mendapatkan sertifikat pelatihan keamanan pangan, Ya. baru nanti kita mendaftarkan untuk PIRT-nya. Nah, Oke. karena ini salah satu syarat untuk mendapatkan PRT. PRT. Halal dulu ya, sertifikat. Belum. Ya, Halal belum. langkah awalnya tadi PRT dulu. PRT dulu. Nah, ketika sertifikat PRT suatu produk sudah kita dapatkan, nah baru kita ajukan lagi di LP POM MUI kan gitu. MUI. Ya, Oke, jadi ya. disitulah nanti tim analisis nanti itu turun ke dapur untuk memeriksa bahan yang ya. kita gunakan ada mengandung hal-hal yang dilarang atau tidak kan seperti itu. Ya alhamdulillah sampai saat ini Karima sudah mendapatkan sertifikat halal tersebut. Itulah ya. yang menjadi tambah semangat lagi, menjadi tambah percaya diri lagi. Ya, karena suatu produk ketika sudah mendapatkan itu semua dijual dimanapun aman. Nah, aman. Jadi masyarakat, konsumen ibaratnya terjamin kan gitu. Terjamin. Tidak perlu khawatir lagi sudah karena produk sudah mendapatkan sertifikat halal, tahapan-tahapan semuanya sudah dilewati. Lakukan apa yang ingin dilakukan. Ya, lakukan apa yang ingin dilakukan. Jadi jangan banyak alasan, karena alasan inilah yang akan membatalkan rencana niat baik kita. Biasanya seperti itu. Mau begini, alasan banyak ini dan itu. Ini yang akan menggagalkan sebenarnya. Jadi lakukan sesuai keyakinan, ini pasti bisa, ini pasti berhasil. Harus percaya diri, harus dibangun percaya diri. Jadi ayo mari sama-sama teman-teman semuanya apabila ingin berwirausaha, gampang kok. Yang penting lakukan dulu, coba dulu. Ketika kita tidak berani mencoba, disitulah kegagalan kan gitu. Jadi ketika sudah gagal, ya akan selesai kan gitu. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Enak kok gitu loh. Entrepreneur itu enak. Intinya kita bekerja tidak terikat, kita fleksibel, jadi bisa mengatur waktu sendiri. Ayo, mari. Ya. Oke. Ini sebuah motivasi untuk kita semua yang ingin menggeluti dunia entrepreneur, dunia berwirausaha. Untuk menjadi seorang entrepreneur memang memerlukan sebuah perjuangan. Paling tidak seorang entrepreneur itu harus memiliki karakter. Paling tidak Mas Hardi dia harus optimis, begitu ya. Optimis itu penting.
untuk kita tetap stabil. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Mas Hardi tadi, saya coba cermati. Mas Hardi itu fokus pada tujuan. Visinya harus jelas. Apa yang ingin kita capai sebenarnya. Yang ketiga, berpikir harus terbuka. Tidak boleh kita mengabaikan pendapat-pendapat orang di luar. Mungkin masalah produk dan sebagainya. Jadi yang ketiga itu berpikirnya harus terbuka. Yang keempat, berani mengambil resiko. Ya, karena menjadi seorang wirausaha itu pastilah resikonya sangat tinggi, gitu. Karena kita yang lakukan, kita yang alami, pastilah masalahnya kita juga yang hadapi. Yang kelima, mampu mengatasi masalah. Nah, masalah sudah pasti banyak di depan mata kita. Tetapi dengan optimisme kita dan kekuatan mental kita, karakter kita sebagai seorang entrepreneur sangat membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu. Yang keenam, yang paling penting ini, yakin dengan apa yang kita kerja. Ya kan, masa dia yakin dengan apa yang kita kerja, karena disitulah modal kita. Nah, kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita kerja, insya Allah semua akan membuahkan hasil. Ya. Saya rasa itu yang kita bisa perbincangkan hari ini, Mas Hardi. Jadi entrepreneur itu, saya rasa semua orang bisa, tinggal kemauan saja, begitu. Ayo kita jadi seorang entrepreneur, karena semuanya berawal dari ide, kemudian berubah menjadi gede. Saya ulang, ayo mari kita menjadi seorang entrepreneur. Awalnya hanya ide, hingga nanti akan menjadi gede. Terima kasih Mas Hardi sudah hadir bersama kita di acara Logika Podcast. Saya yakin perbincangan kita ini memberikan nilai tambah dari kita semua yang mendengar, menambah wawasan berpikir kita, menambah optimisme kita di dalam upaya untuk mengembangkan jiwa wirausaha kita. Gitu. Demikian perbincangan kita dalam kesempatan ini. Kita akan ketemu lagi dalam kesempatan perbincangan yang lain. Terima kasih. Sama Pak Ramli. Utarakan dalam kata, nyatakan dalam bahasa. Demikian, salam logika.